Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tabarok kita fadhili syuhur yang merupakan ilmu bekas guru kita masih di bulan Jumadil Tsaniyah. Huruf yang keempat adalah alif yang kedua. Ada 3 alif. Alif yang kedua di sini diartikan dengan asar. Wa amal alifu sani fi hada syahri al asar. Nah, jadi alif yang kedua oleh guru kita bulan Jumadil Tsaniyah diartikan dengan asar. Asar itu secara makna bekas atau efek. Al-asaru salah satu ma'anin. Asar ini atau kalimat asar ini punya 3 makna. Yang pertama, al-awwal bimakna natijah. Yang pertama adalah makna asar itu bisa diartikan dengan natijah. Natijah yaitu hasil, buah. Wa huwa al-hasilu minasyai'i, yaitu hasil dari sesuatu itu namanya natijah. Ini juga bisa dikatakan asar. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya ya pokoknya asar natijah ya. Bisa dikatakan hasil. Ya. Orang sukses itu adalah hasil dari kerja keras. Nah, ini natijah. Natijah daripada asar daripada kerja keras adalah kesuksesan. Natijah dari anak yang rajin belajar adalah dia menjadi orang yang pintar. Ini natijah. Ya. Intinya hasil itu tidak akan mengkhianati usahanya. Jadi natijah itu buah. Ini juga asar. Yang kedua, asar itu juga bisa diartikan dengan alamat tanda. Ya. Tanda dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama ubainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah Muhammad, ya, asyidda wal kufar, tegas kepada orang kafir, ruhama ubainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Jadi Rasulullah itu tegas kepada orang kafir, sayang kepada orang-orang mukmin. Tarahum ruk'an sujada yaudun fadla minallahi wa ridwan. Kamu melihat mereka ruku, sujud, nah, hanya mengharapkan anugerah dari Allah, mengharapkan anugerah dari Allah dan keriduannya. Dalam ujung ayat ini, si mahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ya. Di dalam wajah-wajah mereka nyata bekas daripada sujud, tanda daripada sujud. Nah, jadi min asari sujud. Sujud tanda alamat. Nah, alamat ada tanda alamat. Apa? Akhlak. Akhlak kepada sesama mukmin, akhlak kepada orang. Ya, karena mereka rukuk sujud. Jadi min asari sujud, ada bekas sujud, ada tanda sujud. Nah, tanda sujud itu bukan lahir tapi perbuatan. Ya, dia penuh dengan kasih sayang, dia empati kepada orang yang kena musibah dan lain sebagainya. Jadi min asari sujud itu bukan hitam di jidat, ya. Hitam di jidat. Ya kalau ada orang jidatnya hitam, wah bekas sujud, ya silahkan saja, monggo. Tapi guru kita nggak ngajarin. Ya bahkan guru kita kasih yang empuk. Ya jadi yang empuk. Sajadahnya yang empuk biar nggak kepentok-pentok, biar jidatnya nggak hitam. Nah, tapi kadang-kadang ada orang malah dihitam-hitamin, malah dijedot-jedotin supaya kelihatan bekas sujudnya. Jadi min asari sujud ini alamat sujud, alamat orang yang rukuk sujud, alamat tanda orang sholat itu adalah dari perilakunya. Ya. Jadi min asari sujud itu perilaku keseharian, bukan tanda hitam di jidat. Nah, min asari sujud ini maknanya adalah asarnya alamat. Yang ketiga, alamat asar ini adalah maknanya jaza. Jaza itu balasan. Ya. Wajaza'u sayyi'atun misluha. Sayyi'atun misluha. Balasan daripada kejelekan adalah kejelekan yang sama.
Dalam ayat lain, nah, surat yang lain Allah berfirman, "Wanja abil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa melakukan satu kebaikan, maka dibalas 10 kali lipat. Wanja abis sayiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Nah, tapi siapa yang melakukan satu kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali kejelekan itu sendiri. Artinya satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, satu keburukan hanya dibalas dengan satu keburukan yang sama. Nah, ini artinya balasan. Jadi balasan berbuat ini, balasannya ini. Ya, ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud oleh guru kita dalam bab ini, wal muradu fi hadal kitab asarul zikri. Ya. Yang dimaksud yang mau dibahas panjang di dalam bab ini adalah bukan asar yang bermakna jaza, bukan makna yang bermakna alamat, atau juga bermakna natijah. Tapi yang dimaksud adalah asarul zikri, efek daripada zikir, bekas dari zikir. Ya. Balasan dari zikir, efeknya. Alasaru zikri. Wa huwa yang butuh wa yakhruju lil muridil zakir, yaitu yang keluar dari seorang murid yang tumbuh dari zikir itu dengan menjaga dirinya, menjaga nafasnya fi kulli lamhatihi, dalam setiap detiknya, wa nafasihi, dan setiap nafasnya, wa fi kulli saati, dan setiap saat, wa yaumihi, harinya, malamnya, la yaghfulu qalbuhu an zikrillah. Ya, dan tidak lupa hatinya untuk yang dibahas adalah efek zikir. Zikir yang tidak pernah hatinya lupa, juga zikir jahar lah. Zikirlah yang full kalbu an zikrillah. Ya. Jadi bukan sekedar zikir saja, tidak sekedar zikir, tapi zikir yang disertai dengan hati yang tidak pernah lupa kepada Allah. Zikir apa? Ya zikir khafi. Zikir yang telah ditalkinkan oleh guru mursyid kita, dikasih 2 zikir jahar dan khafi. Ini yang mau dibahas oleh guru kita. Ya. Dalam bab ini dibahas, ya. Maka dalam satu hifdul di anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi fil mala'il khola. Hifdun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuliha billahi fil mala'il khola. Jadi zikir, menjaga zikir dari setiap nafas. Yakunu khurujuha wa dukhuluha. Keluarnya nafas, masuknya nafas, disertai dengan zikir kepada Allah fil mala'il wal khola, dalam maupun dalam kesendirian. Nah, jadi zikir ini adalah zikir yang bukan sembarangan, zikir yang sampai menjaga nafas, keluarnya nafas kita, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di keramaian maupun dalam keadaan sunyi. Ini kalau nggak ditalkin nggak bisa. Ya, kalau nggak diajarkan oleh guru kita nggak mungkin bisa zikir seperti ini. Makanya zikir yang seperti inilah yang asarnya luar biasa. Di sini banyak sekali asarnya zikir. Tapi ingat, zikir yang punya asar yang sebanyak ini adalah zikir yang disertai dengan hadir hati ingat kepada Allah, yang tidak lupa kepada la yaghfulul qalbu. Ya. Di antaranya di sini ada disebutkan efeknya miftahul ghaib, ya, membuka yang gaib. Yang gaib itu bukan dunia lain aja. Yang akan kita jalani juga gaib. Seorang bujangan, ini masih gaib. Siapa jodohnya, ini masih gaib. Menjadi seorang yang kerja, yang menjadi pengusaha, apakah sukses apa enggak, itu adalah gaib. Nanti akan terbuka dengan zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang ada di dalam hati. Disertai zikir jar yang disertai dengan zikir yang dalam hati. Ya. Wajaril khair, bisa menarik
kebaikan-kebaikan, akan tertuju terus, selalu berbuat baik. Wahis bisa menjinakkan yang liar, yang mampu mengumpulkan hati yang pecah. Ya. Jadi banyak sekali zikir. Bahkan disebutkan di dalam kitab ini, ya, wa fawaidul zikri wa min samroti faedah zikir, buahnya zikir banyak sekali. Ya, banyak sekali mengusir setan. Ya, setan juga bisa diusir dengan zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang di hati. Yang bisa yang di dalam hati, yang ada hati zikir yang Allah. Ya, kalau cuma dibacaan di lisan, setan juga bisa. Memang setan nggak bisa ngaji, pinter Al-Quran di luar kepala setan. Maka setan nggak takut kalau hanya zikir di lisan. Yang dimaksud di sini adalah yutridu syaiton, wayak mengalahkan setan, mengusir setan adalah zikir yang ada di dalam hati kita. Zikir khafi. Nah, annahu yardur rahman, bahwa zikir itu juga membuat ridho Allah yang maha rahman. Zikir itu menghilangkan kesusahan. Zikir itu menghilangkan kesedihan. Ya, dan juga banyak ayat jelibul farqa wa surur. Zikir itu bisa menyebabkan orang selalu happy, selalu senang di sini, senang di sana, senang. Ya, itu semua adalah zikir yang disebut. Tapi kalau zikir itu enggak, Ghazali dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Minahus Saniyah, menjelaskan, ya, zikir itu ada 4 tingkatan kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah zikrul lisan faqat. Ya. Zikir lisan faqat. Zikir hanya zikir di lisan saja. Cuman ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu zikir, cuman lisan. Hatinya tidak ada hadir kepada Allah. Ini zikir umum. Ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. La. Itu zikir cuman di lisan, nggak ada zikir yang hadir hati kepada Allah. Kenapa? Nggak ditalkin. Ya. Zikir semacam ini, kata Imam Ghazali, diterangkan dalam beberapa kitabnya, wa hadza dzikri qalilatun naf'i wa dha'ifatul asari. Ya. Zikir kalau hanya cuman di lisan saja, cuman di mulut saja, nggak ada hadir hati ingat kepada Allah, qalilatun naf'i, manfaatnya sedikit. Ada manfaatnya, cuman sedikit. Ya. Di samping itu wa dha'ifatul asari, manfaatnya sedikit, lemah untuk memberikan asar. Ya. Lemah untuk memberikan asar. Nggak bisa buat ngusir setan, ngalahin setan pakai zikir lisan saja, nggak bisa. Nggak bisa. Dha'ifatul asari. Ya. Jadi yang dimaksud banyak faedah zikir dalam kitab ini diterangkan oleh guru kita, zikir yang disertai dengan khofi. Nggak ada khofinya. Qalilatun naf'i wa dha'ifatul asari, kata Imam Ghazali. Manfaatnya sedikit, efeknya lemah. Nah, tapi meskipun gitu, kata Imam Ghazali dalam kitab Minahus menerangkan, ya, walakin ya afdalu min tarki dzikri aslan. Tapi ini pun, ya, zikir cuma di lisan saja, ini masih mending, masih dibelain. Uh, masih lebih baik min tarki dzikri aslan. Ya, daripada tidak zikir sama sekali. Ya. Daripada tidak zikir sama sekali. Masih bagus, masih mending mau zikir. Ya. Meskipun zikirnya tidak ada hati ingat kepada Allah. Ada seorang datang kepada Syekh, inna nazguru wala najidu khuduron. Jamaah datang ke seorang Syekh, wahai Syekh, kami ini zikir, wala najidu khudur, tapi kami nggak bisa hadir hati. Apa kata Syekh tadi? Ihmadullah alladzi zayyana zadahatan min jalmin bi dzikrillah. Kalian masih bersyukur, pujilah Allah. Karena Allah masih menghiasi salah satu tubuh kalian, mulut kalian.
ya, dengan zikir kepada Allah. Jadi meskipun zikir cuma di lisan masih mendingan daripada tidak zikir sama sekali. Orang sholat meskipun nggak khusyuk masih mendingan daripada tidak sholat sama sekali. Tapi kita alhamdulillah, kita yang sudah ditalkin, alhamdulillah bifadan lakasir min ibadilun, kita bisa dua-duanya. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, zikir lisan waqat. Yang kedua ada zikir lisan ma'al qalbi takalufan. Ada zikir, orang itu ada yang zikir, lisannya zikir, hatinya terkadang juga connect, tapi dipaksa, masih susah. Nah, ya tahap awal masih susah. Yang ketiga, zikrul lisan wal qalbi, zikir lisan dengan kolbi udah tidak terpaksa. Yang keempat malah zikir menguasai hatinya. Jadi kesimpulannya, zikir semua manfaat manfaat zikir, buah daripada zikir. Semua asar zikir yang ditulis oleh guru kita banyak sekali, lebih dari 50 manfaat zikir. Ini adalah zikir yang harus disertai dengan zikir khafi. Tapi kalau zikir tidak disertai dengan zikir khafi, hanya lisan saja. Ya, sekali lagi disampaikan oleh Imam Ghazali, qalilatun naf'i wa dha'ifatul asari. Manfaatnya sedikit, efeknya menjadi lemah. Alhamdulillah kita semua sudah dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid, sehingga kita ditanam. Ya, zikir kita bukan saja di lisan, tapi disertai hadir hati ingat kepada Allah dengan zikir khafi. Alhamdulillah di fadlan kasir min ibadil mu'min. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.